Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Marlina. Saya dari Prodi PIAUD. NIM saya 12382522019. Di sini saya memenuhi tugas UTS saya, mata kuliah Sejarah Pendidikan Islam. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang dinamika intelektual dan kelembagaan pendidikan Islam di Indonesia. Latar belakangnya, pendidikan Islam di Indonesia berkembang seiring masuknya Islam ke Nusantara, memiliki ciri khas hasil adaptasi dengan budaya lokal masyarakat Indonesia. Terdapat beragam bentuk lembaga pendidikan yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah. Lembaga-lembaga ini menjadi pondasi penyebaran ajaran Islam dan pengembangan ilmu pengetahuan di tanah air. Adapun lembaganya, yang pertama yaitu masjid. Definisi dan fungsi: sebagai tempat ibadah utama umat Islam sekaligus menjadi pusat kegiatan pendidikan dan pembelajaran. Merupakan lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia. Fungsi pendidikannya yaitu 1. Sebagai tempat pengajian dasar agama, pembacaan dan penafsiran Al-Quran, tempat diskusi ilmu keislaman, pusat pembinaan akhlak dan nilai-nilai keislaman bagi masyarakat sekitar. Perkembangannya yaitu masjid selalu menjadi pusat kegiatan keagamaan dan pendidikan di setiap wilayah penyebaran Islam di Indonesia. Yang kedua yaitu ada pondok pesantren. Adapun definisi dan ciri khas: lembaga pendidikan Islam asli Indonesia yang telah ada sejak awal masuknya Islam, menggabungkan sistem pendidikan asrama dengan pengajaran ilmu agama. Ada ciri utamanya yaitu santri tinggal bersama di lingkungan pondok, lalu menggunakan metode sorogan, bandongan, dan hafalan. Mengutamakan pembelajaran kitab-kitab klasik keislaman. Fungsinya yaitu membentuk ulama, kader dakwah, dan pemimpin masyarakat yang berpegang teguh pada ajaran Islam. Selanjutnya ada Meunasah. Meunasah itu lembaga khas Aceh, lembaga pendidikan Islam tradisional yang khusus berkembang di wilayah Aceh. Biasanya berukuran kecil, berdekatan dengan masjid atau tempat tinggal guru. Fungsinya yaitu sebagai pendidik dasar, membaca Al-Quran dan mengenal rukun Islam, lalu pembinaan keimanan dan akhlak anak-anak sejak usia dini, dan sebagai lembaga pendidikan tingkat paling dasar sebelum masuk ke jenjang yang lebih tinggi. Selanjutnya ada Dayah. Dayah itu lembaga pendidikan tradisional Aceh, bentuk lembaga pendidikan Islam yang lebih lengkap dari Meunasah. Banyak ditemukan di Aceh, mirip dengan pondok pesantren di wilayah lain, namun memiliki istilah dan ciri khas lokal. Adapun jenisnya yaitu ada dua. Yang pertama dayah umum, mengajarkan ilmu agama dasar. Yang kedua ada dayah khusus, seperti dayah Tekucik yang menjadi pusat pengajaran ilmu agama yang lebih mendalam. Fasilitasnya biasanya dilengkapi asrama bagi santri yang berasal dari luar daerah. Lanjutnya ada surau, lembaga pendidikan di Sumatera Barat dan sekitarnya. Tempat ibadah sekaligus pusat pengajian yang banyak berkembang di masyarakat Minangkabau, biasanya berukuran lebih kecil dari masjid. Terletak di tengah pemukiman masyarakat. Fungsinya yaitu sebagai tempat sholat berjamaah dan pengajian rutin, lalu pembelajaran Al-Quran, fikih, dan akhlak bagi anak-anak dan remaja. Selanjutnya ada di tempat pelaksanaan kegiatan keagamaan masyarakat setempat. Lalu ada kelembagaan Rangkang, lembaga tradisional ke Kalimantan, lembaga pendidikan Islam yang berkembang di wilayah Kalimantan. Biasanya berupa bangunan sederhana yang berfungsi sebagai tempat ibadah dan pengajian. Adapun kegiatannya yaitu sebagai pengajaran dasar agama Islam, lalu pembinaan budaya Islami yang berpadu dengan adat istiadat setempat, tempat berkumpulnya masyarakat untuk membahas masalah keagamaan dan kemasyarakatan. Lalu ada langgar atau musola, sebagai tempat ibadah dan pengajian skala kecil, tempat ibadah sementara atau skala kecil yang terdapat di lingkungan perumahan. Ladang atau tempat terpencil, fungsi pendidikannya sebagai tempat belajar mengaji bagi anak-anak di sekitarnya, pengajian rutin bagi warga sekitar, sebagai sarana penanaman nilai agama secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Lalu ada madrasah, lembaga pendidikan terstruktur, lembaga pendidikan Islam yang memiliki kurikulum, tingkatan jenjang, dan sistem pembelajaran yang teratur. Perkembangan di Indonesia. Awalnya mengajarkan ilmu agama, kemudian berkembang dengan memasukkan ilmu umum.
Lanjut memiliki jenjang madrasah ibtidaiyah atau MI, madrasah sanawiyah atau MTS, hingga madrasah aliyah atau MA. Karakteristiknya menggabungkan nilai-nilai Islam dengan pengetahuan umum sesuai perkembangan zaman. Selanjutnya ada sekolah. Istilah sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang masuk ke Indonesia seiring kedatangan pengaruh pendidikan barat dan kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Merupakan bentuk transformasi dari lembaga pendidikan tradisional Islam yang sudah ada sebelumnya, seperti kutab madrasah, dengan sistem pengelolaan, jenjang, dan kurikulum yang lebih terstruktur. Awalnya digagas untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan ilmu pengetahuan umum yang berkembang pada masa itu. Selanjutnya yaitu ada perguruan tinggi. Muncul sebagai kelanjutan kebutuhan pendidikan tingkat lanjut setelah jenjang madrasah dan sekolah menengah, bertujuan untuk mencetak tenaga ahli, ulama, dan pemimpin yang menguasai ilmu agama sekaligus ilmu pengetahuan umum. Merupakan respon terhadap tantangan modernisasi dan kebutuhan perkembangan intelektual umat Islam di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan. Pendidikan Islam di Indonesia memiliki beragam bentuk lembaga yang unik dan beradaptasi dengan budaya lokal. Setiap lembaga memiliki peran dan fungsi yang saling melengkapi dan menyebarkan ajaran Islam. Lembaga-lembaga ini menjadi akar perkembangan pendidikan Islam di Indonesia hingga saat ini. Keberagaman bentuk lembaga menunjukkan kedinamisan dan kemampuan Islam berpadu dengan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Baik, terima kasih. Itu saja yang bisa saya presentasikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.